Tepat 22 Januari waktu Korea Selatan, Suga diumumkan oleh Big Hit Entertainment resmi menjadi member BTS. Trending seluruh dunia dihiasi oleh tagar 8 Years with Suga untuk merayakan 8 tahun karir pria yang bernama lengkap Min Young-gi ini. 8 tahun dengan Suga, dia tumbuh dengan sangat baik. Dan ketika dia tumbuh, dia juga menolong kita untuk tumbuh dengannya, ujar ARMY di Twitter. Min Young-gi alias Suga lahir di Daegu, Korea Selatan 9 Maret 1993. Suga bermimpi menjadi musisi sejak usia kecil. Meski terlahir dari keluarga kurang mampu, ia tetap teguh dengan passion yang diimpikannya. Rapper swag dari BTS ini memang sudah mencintai musik sejak lulus SD. Dari kecil, ia sudah melatih diri menciptakan lagu dan menulis lirik. Saat duduk di bangku SMA, Suga semakin menunjukkan minat yang besar kepada musik. Ketika itu, ia sering mendengarkan musik dari Epic High yang membuatnya terinspirasi untuk menjadi seorang rapper seperti sekarang. Ia juga menaruh minat besar dalam rap setelah mendengar musik Story Skunk dan Reggae Muffin. Ia bahkan mulai menjadi seorang rapper underground dan menggunakan nama panggung Gloss. Pada Januari 2018 lalu, dia mendapat keanggotaan penuh dari Asosiasi Hak Cipta Musik Korea. Perjuangan Suga untuk menjadi musisi tidaklah mudah, bahkan perjuangannya menjadi lebih berat lantaran ditentang bermusik oleh orang tua. Saat akan debut, Min Young-gi diberi nama panggung Suga oleh CEO Big Hit Entertainment karena senyumnya yang paling manis. Dalam bahasa Korea, Min Young-gi sendiri mempunyai makna sesuatu yang berkilau. Seperti kebanyakan orang tua pada umumnya, ayah dan ibu Suga ingin agar anaknya hidup sukses dan sejahtera. Itulah sebabnya kedua orang tua Suga sangat menentang passion anaknya yang ingin bermusik. Sebaliknya, orang tuanya ingin agar Suga memilih kerja kantoran saja demi jaminan hidup yang lebih stabil, minim resiko, dan berkecukupan. Perbedaan pandangan ini lantas menjadi tantangan tersendiri bagi Suga. Namun, kendala tersebut tidak lantas menghentikan langkahnya. Hingga pada tahun 2010, ia memberanikan diri pergi dari Daegu ke Seoul untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya. Young-gi menjadi bagian dari tim rap underground yang dikenal dengan D-Town, kependekan dari Daegu Town. Saat itu, ia memutuskan mengikuti audisi di Big Hit Entertainment, berhasil menduduki tempat kedua hingga kemudian menjadi trainee. Berbekal keyakinan diri dan kepiawaian dalam rap, ia berniat untuk ikut audisi di Big Hit Entertainment untuk menjadi seorang produser. Seperti diketahui, untuk menjadi bintang di Korea Selatan tidaklah mudah. Seseorang harus terlebih dahulu melewati masa pelatihan panjang yang memakan biaya mahal. Kemudian, biaya itu wajib dilunasi secara berlangsur. Terhitung dari saat trainee terkait memulai debut. Angsuran tersebut merupakan hutang yang wajib dibayarkan seorang trainee kepada agensi yang telah mengorbitkan dan Suga mengambil resiko tersebut. Selama masa trainee, CEO Big Hit Entertainment, Bang Si-hyuk, mendekati Suga dan menawarinya tempat di boy group. Bang Si-hyuk menjanjikan sebuah boy group dengan sedikit koreografi dan lebih menekankan pada produksi musik mereka sendiri. Young-gi menerima tawaran ini dan dikenalkan ke Kim Namjoon atau RM. Selama menjadi trainee, Suga berjuang lebih keras secara finansial. Karena orang tuanya tidak mendukung karirnya, mereka memutuskan untuk tidak mendukungnya secara finansial. Suga kembali bekerja paruh waktu sebagai pengantar surat kabar. Saat mengantar koran, Suga ditabrak mobil dalam kecelakaan tabrak lari. Alih-alih memberitahu siapapun, ia memutuskan untuk menderita secara diam-diam karena takut akan kehilangan tempat di grup baru Big Hit. Ia terus berlatih meski mengalami cedera. Karena itu, ia masih agak susah menggerakkan lengannya. Akibat kecelakaan yang dialaminya, kesehatan mental Suga terganggu. Ia menderita gangguan kecemasan dan depresi berat, dan itu masih mempengaruhinya hingga hari ini. Namun, ia tidak pernah menyerah dengan masalah kesehatan mental dan fisiknya. Ia akhirnya debut sebagai member BTS pada 2013 dengan nama panggung Suga. BTS tidak langsung meraih kesuksesan dan harus berjuang hingga sampai pada tempat mereka sekarang. Selama masa debut, 7 member tinggal di satu kamar di apartemen satu kamar tidur yang sempit. Mereka mengantongi penghargaan banyak artis pendatang baru, termasuk di Melon Music Award 2013, tapi tak langsung populer. Popularitas BTS meningkat sejak merilis I Need You pada April 2015. Lagu-lagu mereka sesudahnya lalu memenangkan penghargaan.
RM dan kawan-kawan memenangkan Artist of the Year di Mnet Asia Music Award 2016. Pada 2017, BTS mencapai kesuksesan internasional dengan debut di American Music Award. Mereka meraih Billboard Music Award di tahun yang sama untuk Top Social Artist. Baru-baru ini, BTS bahkan mendapatkan tempat di Billboard Hot 100. Suga sendiri berperan besar dalam kesuksesan BTS. Selain sebagai rapper utama, ia memproduksi dan membantu menulis lirik untuk sebagian besar musik BTS dan diakui oleh Asosiasi Musik Hak Cipta Korea sebagai produser. Ia merilis mixtape Agus D dengan nama Agus D pada 16 Agustus 2016. Liriknya mewakili perjuangannya dengan kesehatan mental dan bagaimana orang berjuang dalam masyarakat saat ini. Liriknya mentah dan emosional dan selalu meninggalkan pesan yang kuat. Dia juga bahkan merilis mixtape keduanya di itu. Terkenal dengan sikapnya yang dingin dan savage, sebenarnya dia adalah tipe tsundere. Dia adalah orang yang terlihat dingin tapi hangat di dalam. Ada banyak orang yang menceritakan kisahnya dengan Suga. Beberapa di antaranya adalah seorang mantan trainee Big Hit Entertainment yang berbagi kisah yang menghangatkan hati dari masa trainee Suga BTS. Jihoon juga dikenal sebagai Brighttoon TV. Dari saluran YouTube-nya Brighttoon TV, mengungkapkan bagaimana Suga membantunya ketika dia terlalu sakit untuk membantunya sendiri. Itu semua terjadi pada tahun 2011 ketika latihan siang hari mereka. Jaehyuk mengumpulkan para trainee di asrama mereka untuk berbagi Maggi. Hidangan yang disiapkan secara pribadi oleh ibunya untuk mereka. Setelah makan, para trainee pergi ke latihan malam mereka, kemungkinan besar diikuti dengan latihan di gym. Di penghujung hari, para trainee kembali ke asrama mereka dan pergi tidur. Saat itulah masalah dimulai. Jihoon terbangun di tengah malam dengan perasaan pusing dan mual. Dia dengan goyah berjalan ke kamar mandi, di mana dia muntah berkali-kali. Tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu, itu adalah Suga yang memeriksanya. Setelah menyadari bahwa Jihoon sedang tidak baik, Suga memberikan Jihoon mantelnya sendiri dan membawanya keluar. Suga dan Jihoon menghentikan taksi dan bersama-sama mereka mengendarai ke rumah sakit darurat. Di sana Jihoon dirawat dan diberi tes untuk menilai kondisinya. Saat Jihoon bangun keesokan paginya, Suga ada di sana tertidur di sampingnya. Suga mengisi dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan infus yang dibutuhkan temannya. Meskipun Jihoon merasa jauh lebih baik setelah mendapatkan infus, dia belum keluar dari kesulitan. Jihoon menyadari pada saat keluar bahwa dompet dan teleponnya tertinggal di asrama, yang berarti dia tidak punya cara untuk membayar biaya perawatan rumah sakit. Sebagai seorang peserta pelatihan, Jihoon tidak memiliki banyak uang untuk memulai, dan pada saat itu rumah sakit darurat sangat mahal untuk menerima perawatan. Sekali lagi, Suga turun tangan untuk membantu temannya yang sakit itu. Dia membayar biaya rumah sakit dengan uangnya sendiri, lalu naik taksi bersamanya ke asrama. Baik orang tua Jihoon dan Jihoon bersyukur bahwa Suga membantunya saat itu. Sekarang, dia ingin semua orang tahu apa yang Suga lakukan untuknya. Untuk debutnya yang ke-8, BTS pernah mengungkap bagaimana kepribadian asli Suga berubah sejak debut. BTS pernah membahas apakah para anggota telah berubah sama sekali sejak debut mereka dimulai dengan Suga. Jaehyuk mencatat bahwa ketika dia menonton video lama Suga, dia memiliki lebih banyak energi dibandingkan saat ini. Suga bersama dengan BTS lainnya menorehkan energi ekstra hingga pola pikir pemula yang mereka miliki selama ini. Suga juga mengungkapkan bahwa ketika pertama kali debut, dia merasa harus melakukan upaya ekstra untuk menonjol di dunia idola. Jungkook menambahkan ini, mengatakan Suga memiliki dua pesona berbeda selama ini. Suga adalah dirinya yang biasanya, yang tenang di luar kamera, tetapi mencoba menjadi energik dan menghibur saat syuting dimulai. Alih-alih memiliki perbedaan mencolok antara kepribadiannya, para anggota sekarang merasa bahwa Suga telah menemukan keseimbangan yang baik. Sekarang, baik off kamera atau di depan kamera, dia bertindak sama. Jaehyuk mengatakan dia paling menyukai Suga saat ini dengan perubahan kepercayaan dirinya ini. Jadi, ARMY, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.